Halo Tutor Lover, selamat datang di bulan November nih. Gimana, sudah siap menyongsong tahun baru yang tinggal menghitung bulan gak nih kamu? Hehehe. Oke, Mimin kali ini bakal ngajakin kamu buat ngebahas salah satu jurusan yang berkaitan dengan sumber daya alam yang bisa diperbarui. Nah, ngomongin soal jurusan nih, emang jurusan dalam dunia perkuliahan sangat beragam ya. Kira-kira kamu termasuk pemilih jurusan unik atau jurusan yang famous nih? Ayo. Jurusan energi terbarukan menjadi salah satu jurusan yang cukup banyak dipilih oleh generasi milenial loh. Salah satu alasan mereka memilih jurusan ini karena Indonesia memiliki peluang besar terkait energi terbarukan yang bisa diperbarui. Tahu nggak sih kamu energi terbarukan itu berasal dari mana sih? Kalau kamu ingat pelajaran waktu SD pasti tahu nih. Hihi. Ya, jadi energi terbarukan itu berasal dari matahari, angin, biomasa, air, dan panas bumi. Energi terbarukan ini menjadi andalan bagi manusia di masa depan loh. Kira-kira prospek kerja dan kuliahnya bahas apa aja sih? Apa aja sih yang dipelajari di jurusan teknik energi terbarukan? Yang ada di kepala kamu ketika mendengar jurusan ini, pasti terkait apa aja ya materi kuliah dari jurusan ini? Susah atau gampang ya kuliah di jurusan ini? Kira-kira saingannya banyak gak ya? Ada lagi gak nih yang ada di isi kepala kamu ketika mendengar jurusan ini? Jadi di jurusan ini kamu akan mempelajari banyak hal loh, mulai dari ekonomi teknik, mekanika fluida, pengantar energi terbarukan, bahan bakar dan proses pembakaran, dan masih banyak mata kuliah lainnya. Siapa nih yang mau kuliah di jurusan teknik energi terbarukan? Terus kalau saingannya di jurusan ini banyak nggak sih? Untuk dapat bertahan dan masuk di jurusan ini, kamu harus mempersiapkan dengan matang semuanya. Karena jurusan ini cukup banyak peminatnya loh. Jangan salah, meskipun terdengar asing, jurusan ini sudah jadi incaran camaba-camaba. Jangan sampai kalah ya kamu. Deretan kampus yang memiliki jurusan teknik energi terbarukan. Kamu bisa menemukan jurusan ini di berbagai perguruan tinggi di Indonesia loh. Semisal nih Universitas Prasetya Mulia atau kamu mau ke Politeknik Negeri Jember nih. Nah, perlu kamu ketahui loh kalau jurusan ini juga berkaitan dengan jurusan lain seperti Teknik Bioenergi dan Kemurgi, Teknik Konversi Energi, Sistem Pembangkit Energi, Teknik Rekayasa Pembangkit Energi, dan beberapa jurusan teknik lain. Jika kamu kebingungan, kamu bisa juga menemukan jurusan terkait dengan akreditasi jurusan yang gak kalah keren kok. Tenang, prospek kerjanya keren gak kaleng-kaleng. Lulus dari jurusan ini, kamu bisa memilih banyak profesi yang bisa kamu tekuni loh. Sebut saja sebagai ahli teknik energi, ahli teknik sistem solar energi, auditor energi, dan ahli teknik energi angin, dan sebagainya. Nah, Mimin bakal bahas singkat nih masing-masing prospek kerja yang sudah Mimin sebutkan. Ahli teknik energi. Sebagai ahli teknik energi, kamu memiliki tugas yakni merancang, mengembangkan, atau mengevaluasi proyek atau program yang berhubungan dengan energi untuk mengurangi biaya energi atau meningkatkan efisiensi energi selama perancangan, pembangunan, atau tahap renovasi konstruksi. Untuk bisa menjadi seorang ahli teknik energi, pendidikannya harus ditempuh yakni minimal S1 ya. Sedangkan gaji rata-rata yang ditawarkan sebagai ahli teknik energi yaitu 4,1 juta hingga 7,5 juta per bulan. Wih, banyak juga ya. Hehehe. Ahli teknik sistem solar energi. Melakukan analisis spesifik teknik atau mengevaluasi efisiensi energi dan proyek-proyek surya yang melibatkan perumahan, komersial, atau pelanggan industri merupakan salah satu tugas dari prospek kerja ini. Merancang sistem air panas dan sistem ruang pemanas surya untuk struktur baru dan yang sudah ada, menerapkan pengetahuan tentang persyaratan energi struktural, iklim lokal, teknologi surya, dan termodinamika pun bisa dilakukan ahli teknik sistem solar energi. Sama dengan prospek kerja sebelumnya, kamu harus menempuh jenjang pendidikan minimal S1 untuk bisa menjadi ahli teknik sistem solar energi. Nah,
Untuk gajinya sendiri kisaran di angka 4,1 juta hingga 7,3 juta ya. Beda tipis lah ya sama ahli teknik energi. Auditor energi. Salah satu tugas dari prospek kerja auditor energi yakni melakukan pemeriksaan energi bangunan, sistem gedung, atau sistem pemrosesan. Selain itu, auditor energi dapat pula melakukan penilaian level investasi terhadap bangunan atau sistem. Jenjang pendidikan yang dibutuhkan profesi ini yakni minimal S1 dengan gaji rata-rata yang dapat dikantongi yakni 4,4 juta hingga 6,1 juta per bulan. Jadi tertarik yang mana nih kamu? Hayo! Ahli teknik energi angin. Salah satu tugas dari profesi ini adalah merancang sistem ladang kolektor angin di bawah tanah atau di permukaan dan mempersiapkan serta mengembangkan spesifikasi area untuk ladang. Kamu harus menempuh jenjang pendidikan minimal S1 untuk bisa mencoba profesi ini tentunya. Rata-rata gajinya berkisar di angka 4 juta hingga 6 juta loh per bulan. Wih, nggak kalah keren kan? Gimana nih, sudah makin mantap milih jurusan teknik energi terbarukan gak nih kamu? Atau lulusan jurusan teknik satu ini ada yang mau cerita pengalamannya nih? Yuk, cus di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak sejauh ini. Jangan lupa buat like, comment, and share ke teman-teman kamu ya. Dan sampai jumpa di informasi penting lainnya.